Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa untuk ditumpahkan di tengah-tengah kami. Kami sediakan waktu-waktu ini untuk duduk diam di hadirat Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita, Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan pada kesempatan ini kita akan meneruskan pelajaran kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-19 dari ayat yang ke-13 sampai dengan selesai sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita lihat dulu ayat 13 sampai 15. Ini kisah tentang anak-anak, ada orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, yang dimarahi orang tuanya ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku, pada kisah sebelumnya di Matius 18, Yesus juga mengambil seorang anak kecil ketika murid-murid berkelahi masalah siapa yang terbesar di antara mereka. Dan pada kesempatan ini anak-anak kecil yang menghampiri Tuhan Yesus. Orang-orang tua membawa anak-anaknya untuk didoakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kok murid-muridnya justru yang marah, menegur dengan keras, dan tidak memperbolehkan. Saudara, inilah realita kehidupannya. Seringkali orang-orang di sekitar pemimpin, atau dalam tanda petik, orang-orang di sekitar orang penting dalam tanda petik ya, merasa lebih penting daripada orang penting itu sendiri. Orang-orang di sekitar pemimpin ada banyak yang merasa lebih berhak, lebih berkuasa, lebih besar daripada pemimpin itu sendiri. Atau dengan bahasa sekarang lebih rese. Pangkatnya sih ajudan, tapi bisa lebih galak dari bosnya. Bisa lebih rese terhadap orang luar. Ya ini memang fenomena yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan rupanya murid-murid juga seperti ini saudara ya. Gurunya Tuhan Yesus chill aja, santai aja. Ini murid-muridnya yang kebakaran jenggot. Murid-muridnya yang dalam tanda petik lebih rese saudara ya. Lebih mau ngatur, lebih sok berkuasa. Nah, tetapi mari kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Di sini ada anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Ada 5 kata untuk anak-anak dalam bahasa Yunani yang punya makna berbeda. Yang pertama adalah nepios. Itu bayi saudara ya, bayi atau usia sangat dini. Nah, yang kedua adalah paidion. Nah, kata di sini yang digunakan adalah kata paidion. Itu biasanya sekitar usia 7 sampai 14 tahun, di mana ini adalah usia yang sangat efektif untuk dididik. Yang ketiga ada kata huios dalam arti anak resmi atau anak yang betul-betul memiliki pertalian keluarga, anak yang sah ya. Kata ini juga merupakan sebutan bagi Yesus sebagai anak Allah. Itu yang digunakan adalah kata huios. Huios ini juga anak yang sah yang akan mewarisi kekayaan, yang akan mewarisi keagungan orang tua seperti pangeran gitu ya. Nah, yang keempat ada kata notos, ini anak gampang ya atau anak haram. Illegitimate son, anak yang tidak resmi. Nah, dalam kitab Ibrani ini digunakan kata hoios dan notos. Nanti kita bahas ketika kita tiba sampai pembahasan kitab Ibrani. Tetapi juga ada kata teknon dalam arti keturunan ya. Keturunan ya, kayak bin gitu, bin anak siapa ya. Nah, oke.
Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini adalah paidion. Disinilah usia efektif untuk meletakkan dasar-dasar nilai kehidupan untuk si anak. Menurut Dr. Maria Montessori, ya, pada usia seperti itu anak memasuki masa abstrak. Jadi ini pendapat Dr. Maria Montessori yang merupakan pendiri dari Montessori School yang sekarang metode Montessori yang sangat terkenal. Jadi ini adalah anak memasuki masa abstrak. Artinya di mana anak mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsi perasaan etisnya yang bersumber dari kata hatinya, dan dia mulai tahu dan mengerti akan kebutuhan orang lain. Nah, sebenarnya pembentukan nilai-nilai bagi seorang anak itu dimulai pada saat paidion ini. Intinya usia 7-14 adalah sangat efektif untuk dididik dalam segala hal. Artinya dia bisa percaya penuh kepada bapaknya, mudah dibentuk dan mudah diajar. Ya. Nah, sekarang Tuhan bilang untuk mempunyai kerajaan sorga, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus punya sikap hati seperti paidion. Yang artinya kita mau dibentuk, kita mau dididik, kita mau diarahkan, saudara ya. Kita mau dibentuk, dididik dan diarahkan untuk masa paidion ini. Nah, jadi inilah sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, di mana hidup kita mau dibentuk seperti bejana tanah liat di tangan penjunan. Seringkali ada banyak kita yang sulit dididik. Kalau tanah liat, kalau tanahnya keras itu harus dimulk dulu, ya, sampai sampai lembut baru bisa dibentuk oleh sang penjunan. Demikian juga hati kita. Kalau hati kita keras, ini susah untuk dididik ya saudara ya. Sulit untuk diproses oleh Tuhan. Makanya kadang-kala Tuhan harus izinkan hal-hal yang lebih berat lagi terjadi untuk membentuk hati kita yang keras. Itu sebabnya kita harus punya kelembutan hati seperti paidion ini. Kita tidak perlu didatangkan masalah yang sangat besar untuk membentuk kita. Kita harus memiliki kerelaan hati, kesediaan untuk dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Hal selanjutnya yang kita lihat di sini adalah bahwa Yesus adalah pembangun hubungan yang baik. Kalau Yesus bukan pembangun hubungan yang baik, anak-anak gak mungkin betah dekat Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus galak, sangar, Om Yesus, anak-anak takut dan gak mau deket-deket sama Yesus. Tapi Yesus pasti pribadi yang menyenangkan, yang hangat, sehingga anak-anak pun bisa dekat. Ya, sehingga anak-anak pun bisa dekat dengan Yesus. Oke, kita teruskan. Ini pembahasan yang sangat krusial. Saya harus take time di bagian ini tentang orang muda yang kaya. Ini kisah yang saudara pasti sudah tidak asing lagi. Demikian kisahnya, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kubuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jadi ada orang muda kaya yang tanya, "Guru, aku mau hidup kekal. Aku harus gimana?" Perlu dicatat, orang muda ini adalah penganut agama Yahudi. Yesus belum mati di kayu salib, belum ada penebusan, ya, belum ada anugerah, belum ada Injil, belum ada kekristenan saat itu. Orang muda ini adalah murni penganut agama Yahudi. Itu sebabnya dia tanya, "Guru, perbuatan baik apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bahasa gampangnya, untuk masuk surga. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin hidup atau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?"
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini adalah ringkasan dari hukum Taurat, saudara ya. Ini adalah ringkasan dari hukum Taurat. Ini adalah ringkasan dari hukum Taurat. Seperti dirimu sendiri. Nah, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Rupanya orang muda ini adalah orang muda yang excellent secara moral. Coba saudara lihat. Kan ditanya, aku mau masuk surga, perintah yang mana? Jangan membunuh, zina, nyuri enggak, saksi dusta enggak, hormati ayah ibu ya, bahkan mengasihi sesamamu manusia. Waduh, ini hebat sekali saudara. Orang muda ini saya pastikan orang muda yang bermoral hebat, yang bermoral tinggi. Pertanyaannya, anak muda ini binasa nggak? Kita stop dulu sampai di sini. Anak muda ini binasa nggak? Apakah anak muda ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Saudara pasti sudah tidak asing ya. Kalau nanti kita baca ke bawah, Tuhan suruh jual semuanya, hartanya, bagikan kepada orang miskin. Tetapi anak muda ini kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, dia binasa atau tidak? Nah, saya harus hati-hati menjawab pertanyaan ini. Saya harus hati-hati menjawab pertanyaan ini. Karena sebagian besar orang akan berpikir anak muda ini binasa. Bahkan kita secara sekilas pasti berpikir anak muda ini binasa. Karena dia meninggalkan Yesus. Tapi saya harus katakan anak muda ini jelas tanya, guru apa yang aku harus perbuat supaya aku beroleh hidup kekal. Tuhan jawab A, B, C, D, E. Oh itu semua udah, apalagi yang masih kurang. Lalu dia binasa? Kalau dia binasa, Tuhan gak fair. Saya ulang lagi. Kalau dia binasa, Yesus gak fair sama dia dong. Kalau ada orang datang sama saudara, mau ini gimana? Misalnya, Pak saya mau mendapatkan ini gimana? Oke, syaratnya ini. Nih ya, saya udah penuhi semua. Oh gak bisa, masih ada yang kurang. Gak fair dong. Gak gentle itu. Ya. Dan Yesus bukan pikun. Maka kita lihat ayat ke 20. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lihat ini ayat 21, perhatikan. Ya. Saya tidak mau membahas dogmatika, doktrin yang ngejelimet, tapi kita secara biblikal aja. Kita mengacu kepada teks. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, ini kuncinya. Tadi pertanyaannya cuma mau hidup kekal. Oh kalau itu udah. Wah Tuhan Yesus juga pasti lihat, hebat juga orang ini. Hebat juga anak ini. Anak ini luar biasa loh. Maka Tuhan memberikan sebuah tawaran. Jikalau engkau hendak sempurna, ini bukan soal hidup kekal. Maka tadi di awal saya sudah memberitahu untuk kita semua bahwa anak muda ini beragama Yahudi. Yesus belum disalibkan. Korban penebusan belum ada. Kasih karunia belum berlaku. Tapi karena Tuhan Yesus lihat anak muda ini hebat loh ini moralnya. Tuhan kasih dia sebenarnya privilege saudara. Privilege. Kata Yesus kepada jikalau engkau hendak sempurna. Pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tadi persoalannya kan cuma sekedar mau hidup kekal. Ini udah lolos. Karena Tuhan lihat dia baik, dia luar biasa. Ini manusia grade A nih. Jarang kan, nggak nyuri, nggak zina, nggak membunuh, mengasihi sesama, menghormati orang tua. Kurang apa? Maka Tuhan kasih dia privilege sekalipun Yesus belum mati di atas kayu salib.
dia masih tergolong kepada umat pilihan perjanjian lama, dia ini belum umat pilihan perjanjian baru loh. Nanti satu kali kita harus bahas tentang umat pilihan perjanjian lama dan umat pilihan perjanjian baru. Tetapi dalam hal ini anak muda ini dapat privilege. Kamu mau sempurna, kamu mau ke level berikutnya, kamu mau the higher step. Nah, ini orang biasa kan nggak punya privilege ini, tapi orang muda ini dapat privilege ini. Sekalipun belum ada korban darah Tuhan Yesus. Di titik itu, Alkitab berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi saya balik lagi ke pertanyaan. Dia binasa nggak? Beroleh hidup kekal nggak? Kalau saya akan mengatakan dia pasti beroleh hidup kekal. Yang membedakan grade-nya, saudara. Nah, umat pilihan perjanjian baru itu diperuntukkan untuk turut memerintah bersama Kristus, menjadi ahli waris kerajaan surga, turut memerintah bersama Kristus. Tetapi kalau orang ini hanya baru sampai level di tatanan masyarakat di dunia yang akan datang, dia tidak akan dimuliakan bersama Kristus. Dia tidak akan duduk semeja seperjamuan dengan Kristus. Yang duduk semeja seperjamuan itu orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, mungkin nanti saudara bertanya, emang di sorga ada level-levelnya, ada grade-grade-nya? Saya tidak bisa jawab dengan gamblang, tetapi yang jelas ada mahkota yang disediakan, dan tidak setiap orang bisa memperoleh mahkota. Mahkota pun ada bermacam-macam mahkota. Dan orang yang cuman tiong-tiong enak-enakan dibandingkan dengan Paulus yang memperjuangkan Injil dengan segenap hidupnya, tidak mungkin grade-nya sama, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin grade-nya sama. Tidak mungkin grade-nya sama. Pasti ada levelnya. Tetapi secara strukturalnya bagaimana, kita nggak tahu. Saya juga nggak berani bicara dengan gamblang, sebab Alkitab juga tidak bicara dengan gamblang. Tapi nanti kalau kita pelajari Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa Tuhan berkata, aku akan memberikan hak-hak kerajaan bagimu. Tuhan bilang sama murid-muridnya, hak-hak kerajaan seperti yang ditentukan oleh Bapa. Jadi ada pembagian hak, pembagian dalam tanda petik kekuasaan, teritori atau wilayah. Yang itu pun kita tidak jelas bentuknya seperti apa. Tetapi yang jelas pasti orang yang gak berjuang untuk Tuhan dengan orang yang berjuang untuk Tuhan seperti para murid, para rasul, itu pasti beda kelasnya. Ya. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Yesus menyuruh orang muda itu menjual seluruh hartanya? Kan banyak yang mengerti, wah kalau mau ikut Tuhan harus jual segala milikmu. Kalau enggak bisa. Dengar baik ini. Tuhan menyuruh orang muda itu menjual hartanya kalau dia mau di level sempurna. Kenapa? Sebab Yesus tahu yang merupakan ikatan untuk si anak muda ini adalah hartanya. Nah, ikatan tiap orang tuh beda-beda, saudara. Yang jelas orang kalau mau menjadi seperti Yesus, mengikuti teladan pribadi Tuhan Yesus, dia harus bisa melepaskan dirinya dari ikatan yang membelenggu. Dalam konteks anak muda ini, harta yang menjadi ikatan. Nah, sampai di sini mungkin saudara akan berkata gini, Pastor, saya gak usah ribet-ribet. Gak usah sempurna lah saya. Gak usah ikut memerintah lah, ngapain sih ribet. Saya tekankan di awal. Orang muda ini penganut agama Yahudi. Umat pilihan perjanjian lama. Kalau saudara dan saya yang hidup di zaman ini,
kita hidup setelah korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anak muda ini hidup sebelum korban Tuhan Yesus loh. Kita tidak punya pilihan. Kita adalah ahli waris, kata Paulus. Maka kita ditempa, kita harus bisa melepaskan diri dari segala ikatan. Dan ikatan setiap kita itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang ikatannya di harta, ada yang ikatannya di seks. Ada yang ikatannya di hobi dan lain sebagainya. Oh, harta itu tidak salah. Kalau kita terikat dengan harta itu salah. Seks itu tidak salah. Tapi kalau terikat dengan seks sampai kita tidak bisa mengendalikan diri dan berzina, itu menjadi masalah. Hobi nggak masalah, tapi kalau kita terikat dengan hobi sampai hidup kita ada yang kurang lengkap tanpa hobi itu yang akan jadi masalah, saudara. Itu yang akan jadi masalah. Nah, jadi untuk kasus orang muda ini, karena memang ikatan dia itu di sana. Nah, lalu ayat ke-24, ayat ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini Tuhan bukan lagi sentimen sama orang kaya, saudara. Sukar di sini bukan berarti tidak bisa. Ini masalah ikatan. Memang Tuhan Yesus memberikan warning kepada orang kaya. Kenapa? Sebab punya peluang. Garis bawah ini, peluang lebih besar untuk memiliki ikatan dengan harta dunia. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi orang yang gak kaya pun bisa terikat. Ya sama saja, sami mawon. Jadi ingat ya, gak masalah punya harta. Gak masalah kita jadi kaya. Abraham pun kaya. Tapi kita gak boleh terikat di sana. Kita nggak boleh memiliki ikatan dengan harta di dunia itu. Apa itu harta? Segala sesuatu yang kita kasih nilai tinggi. Itu harta. Saudara boleh kaya, boleh punya harta dunia banyak. Tapi jangan berikan itu nilai tinggi. Itu hanya akan bernilai kalau ada Yesus di sana. Ingat ya, semua yang tidak bernilai kekal nilainya nol putul. Jadi nggak bernilai sama sekali, nol putul. Mau apa? Popularitas, nol. Kekayaan, nol. Nama baik, nol. Nama besar, nol. Karena tidak kekal. Sekali ngepost yang nge-like jutaan, nol. Karena nggak kekal. Tetapi yang nol ini yang sekian banyak, kalau ada Yesus, waduh, jadi bernilai tinggi. Saudara punya berapa nol dalam hidupmu? 6 nol, tanpa ada 1 di depan yang bernilai kekal, nothing. Tapi kalau saudara tambahkan 1 jadi 1 juta. Keren. Kalau nggak ada 1-nya ini, nggak ada Yesusnya, nol putul. Nah, unta masuk ke dalam lubang jarum. Penjelasan populer yang mungkin saudara juga sering dengar, lubang jarum diartikan sebagai pintu kecil, di mana kalau malam hari onta harus dicopotin dulu bawaannya, lalu dimasukkan dalam pintu sempit itu baru didorong. Tetapi saya harus beritahu saudara, ini baru sebuah penafsiran populer yang dimulai sekitar abad ke-18. Sebab tidak terbukti ada yang namanya pintu lubang jarum di Israel. Tidak ada buktinya, Ya. Jadi ada tafsiran lain yang menyatakan bahwa kata Yunani kamilos juga bisa berarti kabel. Tapi tafsiran ini dianggap memperlunak. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih percaya bahwa memang Yesus gunakan kata itu kenapa? Yesus memang seringkali menggunakan gaya bahasa yang hiperbola. Kayak balok di matamu. Kan gak mungkin balok gede orang mata kecil begini. Nah itu kan hanya majas. Itu hanya sebuah gaya bahasa. Supaya apa?
supaya ajarannya dipahami, mengena, nabrak gitu saudara ya. Nah, kalau iya apakah berarti mustahil orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga? Kan kayak unta masuk lubang jarum. Ya. Nah, di sini murid-murid bilang, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Apakah mustahil? Ya unta masuk lubang jarum memang mustahil saudara. Benang aja mesti pelan-pelan, apalagi unta yang begitu gede. Tetapi di sini Yesus nggak selesai sampai di situ. Ayat ke-26 menjadi kunci. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Memang tidak mungkin kalau orang tidak berjumpa dengan Allah. Tidak mungkin. Orang dengan konsep dunia, punya banyak harta dunia, pasti terikat dengan harta itu. Kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, makanya tadi saya katakan nol betul. Tapi kalau dia berjumpa dengan Yesus, kemustahilan itu diubah jadi sebuah kepastian. Bukan sekedar kemungkinan lagi, tapi jadi sekedar kepastian. Sebab seseorang yang sudah mengikatkan dirinya dengan Tuhan secara benar, dia akan melepaskan dirinya dari segala ikatan dunia ini. Apapun itu. Kalau orang masih terikat dengan dunia ini, berarti dia belum mengikatkan dirinya dengan benar kepada Tuhan Yesus. Jadi ini mustahil lah. Unta masuk lubang jarum. Iya mustahil kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi kalau dia berjumpa, mengikatkan dirinya dengan pribadi Yesus, maka tidak menjadi mustahil lagi. Yang mustahil jadi kemungkinan, bahkan kepastian. Makanya dalam hal ini Tuhan Yesus di Injil Lukas juga mengingatkan bahwa orang jangan bergantung kepada apa yang dimilikinya. Nah, ya. Kita teruskan ayat 27 sampai 30. Kali ini tentang Petrus menjawab dan berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi, untuk memerintah ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara, melihat 100 di sini jangan diukur kuantitas, tetapi harus dilihat sebagai makna berkualitas tinggi. Ya. Jangan pikir, meninggalkan rumah nanti punya 100 rumah. Ingat, ini bukan soal kuantitas. Lagian kalau orang udah berkualitas dalam Tuhan, sudah gak hitung-hitungan sama Tuhan, saudara ya. Ini bukan soal kuantitas, ini soal kualitas. Kenapa saya bilang gitu? Loh iya. Masa istri atau bapak ibunya 100 kali lipat terus punya 100 bapak ibu gitu? Enggak. Makanya tidak bisa dipahami sebagai gitu. Entar istri 100 istri, buset. Itu sih ngers saudara ya. Jadi kita tidak bisa ambil patokan dalam kuantitas, tetapi dalam kualitas. Artinya apa? Orang yang mengikut Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sebab sukacitanya ada di dalam Tuhan, dan ada saatnya Tuhan memberikan segala sesuatu yang berkualitas tinggi, di mana saudara bisa menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 30 sebagai penutup, yang terdahulu menjadi terakhir, terakhir jadi terdahulu. Ini lebih sukar dimengerti, tetapi ayat ini muncul dalam beberapa kesempatan. Ayat ini simpelnya mengajarkan untuk orang-orang Yahudi, jangan mereka merasa VIP dan merasa mereka tahu lebih dulu tentang Taurat. Bangsa-bangsa lain mah gak tahu apa-apa. Tapi justru lewat ini, Tuhan Yesus sedang mengatakan, nanti ada bangsa-bangsa lain justru yang akan menjadi murid Tuhan Yesus.
dan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kiranya kita semua boleh menjadi orang-orang yang terikat sama Tuhan Yesus saja, dan boleh menjadi orang-orang yang siap memerintah bersama Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Biar firman kebenaran ini diukirkan kuat dalam hati setiap anak-anak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa follow dan subscribe Lifehouse Community, ibadah online live streaming kita jam 9 pagi. Dan kiranya minggu depan kita kembali lagi di program dan acara yang sama, acara kesayangan kita, Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.